Sobat Elang Maut, saya mau kasih tip untuk membeli tanah dan bangunan. Karena masih banyak yang bermasalah ketika membeli tanah atau bangunan. Semua ini karena ketidaktahuan. Artinya apa? Mereka membeli tanah atau bangunan dengan niat baik, harga normal dan lain sebagainya. Tapi ternyata belakangan bermasalah. Ketika Anda mau membeli tanah atau bangunan, yang pertama, lihat dulu lokasinya. Kemudian lihat suratnya bentuknya apa. Apakah dia masih letter C, ataukah masih surat keterangan dari desa atau camat, atau sudah sertifikat. Harus dipastikan dulu. Nah, setelah itu baru Anda sesuaikan surat itu dengan tanahnya itu sama enggak lokasinya, ukurannya. Kemudian jangan lupa cek siapa yang bersebelahan dengan tanah atau bangunan itu. Pastikan dulu, kalau perlu Anda berkunjung ke tetangga-tetangga itu. Pastikan bahwa memang tanah itu milik orang yang menawarkannya kepada Anda. Nah, kalau misalnya suratnya berupa letter C atau girit, silakan berkoordinasi dengan desa. Atau kalau dia surat keterangan tanah dari desa, Anda bisa tanya-tanya di desa. Kalau sudah merupakan sertifikat, Anda bisa cek ke BPN. Pastikan bahwa semuanya benar. Ukurannya, lokasinya, nama pemiliknya, semuanya benar. Dan ingat, Anda harus bertransaksi jual beli dengan pemilik yang namanya tertera di surat tersebut. Namanya yang tertera di sertifikat, persis dia, sesuai dengan KTP-nya. Jangan sampai Anda beli dari tangan yang lain. Karena kalau Anda beli dari pihak lain, bisa-bisa nanti pemiliknya akan menuntut. Kecuali ada surat kuasa dari pemilik kepada orang yang menjual. Surat kuasanya itu dibuat di notaris, jelas dia. Itu tidak masalah, Anda bisa melakukan transaksi. Namun sebaiknya tetap Anda konfirmasi dulu kepada pemilik yang sah, supaya jangan ada masalah di kemudian hari. Setelah semuanya sesuai, akur dia, barulah Anda dan penjual itu pergi ke notaris. Ya, jual belinya dilakukan di hadapan notaris. Dan Anda bisa juga minta kepada notaris untuk memastikan keabsahan surat-surat itu. Jadi Anda benar-benar hati-hati. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya perihal hal ini. Dia sudah mengeluarkan uang banyak, ternyata belakangan jual belinya bermasalah, ya. Sementara uang sudah keluar, tentu sulit untuk kembali, teman-teman. Kalaupun bisa kan repot dia, menjadi masalah baru. Jadi sebaiknya kalau Anda hendak membeli lahan, tanah atau bangunan, perhatikan tadi trik-trik yang saya sampaikan, urut-urutannya harus jelas semuanya. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau tanah yang Anda beli ini merupakan harta keluarga atau harta warisan, maka semua ahli waris harus ikut tanda tangan. Lalu kalau tanah ini merupakan masih harta gonogini, ya, maka suami istri yang menjual kepada Anda harus juga tanda tangan. Jangan pernah membeli tanah yang menjual hanya istri atau suaminya saja. Harus dua-duanya ikut tanda tangan. Hal-hal seperti ini Anda harus perhatikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sehingga teman-teman tidak ada lagi yang bermasalah di belakang hari ketika membeli tanah atau bangunan. Tetap semangat.